Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai perilaku pinjaman online atau perilaku pay later yang dilakukan oleh pelajar, mahasiswa yang masih belum memiliki pekerjaan dan hobi belanja. Sebenarnya saya heran aja, harusnya kan kamu ya sekolah aja, sekolah dengan baik, kemudian bisa membanggakan orang tua, kamu juga yang menempuh pendidikan tinggi ya belajar dengan baik, bisa jadi sarjana, kemudian lanjut S2, lanjut S3, atau setelah sarjana bisa mencari pekerjaan yang layak, bukan pinjol dengan gaya hidup. Saya juga tidak tahu penilaian seperti apa yang dilakukan oleh sebuah aplikasi untuk menentukan bahwa si A mendapatkan pinjaman, si B mendapatkan pinjaman. Karena aneh, seorang pelajar ini salah satu kasus dari klien saya, ya. Dia adalah seorang pelajar datang kepada saya, Bang, saya minta tolong, saya lagi ketakutan, saya nggak mau orang tua saya tahu kejadian ini. Saya bilang, kenapa? Kamu kenapa? Iya, saya pay later di aplikasi Shopee. Kemudian saya beli barang elektronik ya. Nilainya hampir 20 jutaan ya. Mendekati 20 juta. Saya bilang, kamu kerja apa? Saya masih sekolah, Bang. Saya masih dapat uang jajan dari orang tua 500.000 sebulan. Terus cara bayarnya kamu gimana? Itu, Bang, makanya saya WA ke abang, gimana cara bayarnya? Ya gimana? Masa saya yang bayarin? Ya, jadi saya harus sampaikan, dia harus menjadi anak yang jujur dulu sebelum berlanjut ke cara membayarnya. Saya pun harus berpikir, jawaban apa yang mesti saya berikan kepada anak ini? Kalau saya mengatakan itu nggak ada unsur hukumnya, ya memang ini unsur perdata, tetap ada unsur hukumnya. Cuman aplikasi tidak akan menggelontorkan dana begitu besar untuk mengurus kamu, ya kan? Mereka punya masalah yang ratusan juta, miliaran. Nggak mungkin ngurusin receh 20 juta, bikin habis duit. Berapa duit yang habis untuk ngurus perkara? Apakah saya harus mengatakan, nggak apa-apa, nanti kamu galbay aja dulu, nanti ada teror, nggak apa-apa, abaikan. Terus pertanggungjawabannya gimana? Jadi aku tanya gini, bisa nggak kamu jujur ke orang tuamu dulu, sampaikan bahwa kemarin saya hilaf. Atau yang kedua, HP saya dihack, kemudian saya akhirnya ditipu atau apa. Misalnya seperti itu. Yang jelas, uang ini mesti ada yang bayar. Entah kamu atau orang tuamu, ya dong. Karena masalah ini harus diselesaikan oleh orang tua si anak. Kamu yang merasa sebagai orang tua, anakmu melakukan ini harus bayar. Harus bertanggung jawab. Perilakunya itu luput dari pengawasan kita. Luput dari pengawasan kamu. Mesti untuk diajarkan menjadi anak yang teladan dan bertanggung jawab. Bukan belanja sana, belanja sini, nggak belajar, kemudian nggak bertanggung jawab. Nah teman-teman, sebenarnya saya ingin diberi kesempatan kepada anak ini. Saya sempat bilang, bisa nggak saya komunikasi dengan orang tuamu? Cuman dia takut karena orang tuanya akan marah, mungkin uang belanja akan dihentikan, atau fasilitas-fasilitas yang selama ini diberikan itu, misalnya kendaraan atau fasilitas yang lain itu dihentikan oleh orang tuanya. Saya ingin berbicara kepada orang tuanya secara langsung, cuman nggak dikasih akses teman-teman ya. Saya tidak mengarahkan anak itu untuk galbay. Saya hanya mengatakan konsultasi ke orang tuamu, konsultasi ke orang tuamu. Karena narasi mengenai galbay ini bisa diartikan negatif oleh sebagian orang. Galbay itu adalah ketidakmampuan bayar pada saat jatuh tempo, tapi tetap mesti dibayar, bukan tidak bayar. Nah, definisi ini sangat berbahaya ketika disalahartikan oleh seorang debitur atau seorang nasabah atau kamu. Ya udahlah galbay berarti nggak usah bayar. Bukan seperti itu konsepnya. Itu namanya lari dari tanggung jawab atau memang kamu ada niat untuk membawa lari duit orang. Yang kedua adalah seorang mahasiswi, masih semester 2, kemudian rajin nonton video motivasi, cepat kaya, berbisnis, akhirnya dia kuliah, ngambil duit modal dari pinjol, usaha, sebulan bangkrut. Bang, gimana solusinya? Memanfaatkan pinjaman online untuk menjadi modal usaha, atau untuk berkamuflase, ambil aja dulu nanti bayar, nanti pikirin cara bayarnya. Itu sangat berbahaya dan bisa merusak mental kita. Kalau ada penghasilan ya bagus, masih bisa untuk berpikir, ambil sana, bayar dulu yang ini ditabung,
bayar lagi yang ini, ya kan? Nggak ada penghasilan. Mau bayar pakai apa? Pada saat kamu memiliki penghasilan, tentu ada alokasi A, alokasi B, alokasi C. Kalian sebagai orang tua, perlu untuk memantau anak-anak kamu ini, apa aja aktivitas-aktivitas di HP-nya. Mesti dicek aplikasi di HP-nya itu loh. Si Shopee, Tokopedia, atau TikTok. Jangan sampai, ya udahlah, kasih aja HP, yang penting dia happy. Nah, kalau bablas kayak gini, saya ingatin aja, mereka akan tetap mencantumkan kontak darurat pada saat pengisian formulir itu adalah nama kalian, orang tua, orang-orang terdekat. Nah, pada saat kalian mendapatkan teror, jangan marah. Kamu jangan marah. Benahi dirimu. Kenapa? Kenapa kamu tidak mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh anakmu itu? Kalau belum memiliki penghasilan, harus dipantau dong. Karena kan kamu yang kasih duit, uang jajan. Yang mesti pantau aktivitas-aktivitasnya. Bukan yang penting dapat HP, kamu belajar sana. Ya udah, belajar, belanja. Bukan belajar, belanja jadinya.